Kita ada kedatangan 3 narasumber dari partai politik, yaitu yang saya hormati Bapak Haji Endang Sahri dari Partai Nasdem, kemudian Bapak Bambang Purnomo dari Partai Gerindra, dan Bapak Iwan Setiawan dari Partai Demokrasi Indonesia Kota Cimahi. Ya. Dan alhamdulillah ya, Teh Christine di Studio 2 sudah standby juga untuk mempersiapkan diri bincang-bincang atau talkshow dengan ketiga narasumber. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan putusan MK ya, bagaimana putusan MK yang kemarin sudah dinyatakan oleh Mahkamah Agung ya, bahwa sistem pemilu ke depan adalah masih tetap menggunakan proporsional terbuka. Nah, nanti kita bahas bersama-sama yang akan dipandu oleh Teh Christine. Di siapa saja Teh Christine ya, sudah hadir kan? Teh Christine sudah hadir. Selamat sore Teh Christine ya. Ya, selamat sore rekan-rekan di Studio 1. Kita sudah standby nih di Studio 2 Oke. Sip. Para tokoh di partai politik Cimahi khususnya. Ya, luar biasa sekali Teh Christine, terdengar suaranya merdu sekali. Indah. Mudah-mudahan ternormal juga. Ternormal. Ini jadi program yang lain ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi hal yang apa Kang? Gimana Kang Bubun? Ya, siap. Alihkan saja langsung. Oke. Ya, baik. Teh Christine sudah siap di Studio 2? Ya. Baik sahabat 5 waktu, kita akan langsung saja dipandu Studio oleh Teh Christine ya untuk melanjutkan talkshow di Teras Demokrasi edisi perdana hari ini. Silakan Teh Christine. Baik, terima kasih banyak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teras Demokrasi sambil alih di Studio 2. Ya, selamat sore sahabat 5 waktu, bertemu dengan saya Christine Simanjuntak dalam Teras Demokrasi. Mahkamah Konstitusi menetapkan sistem pemilu 2024 proporsional terbuka. Sistem proporsional terbuka sendiri telah 4 kali diterapkan, yakni pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan 2019. Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum pada Kamis 15 Juni 2023 di ruang sidang pleno MK, di mana para pemohon ingin mengujikan pasal-pasal mengenai sistem proporsional dengan daftar terbuka. Benarkah sistem proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik? Kita akan diskusikan dengan para narasumber yang telah hadir di studio, dan langsung saja kita sapa. Ya, di sini sudah hadir di sebelah saya ada Bapak Iwan Setiawan dari Partai PDI Perjuangan. Selamat sore Bapak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Oke, berikutnya juga ada dengan nuansa warna biru disesuaikan dengan partainya ya Pak ya. Di sini ada Bapak Haji Endang Sahri dari Partai Nasdem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah ada Bapak Bambang Purnomo dari Partai Gerindra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini muka-mukanya seger-seger ya, cerah-cerah. Mungkin ada kabar baik atau niatan baik juga ya. Mengenai pemilu 2024 nanti gitu. Nah, baik, kita akan mengetahui bagaimana pandangan partai politik menyingkapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi dengan ditetapkannya sistem pemilu 2024 yaitu proporsional terbuka, yang seperti halnya Bapak-bapak sudah ikuti ya Pak ya. Keputusan-keputusannya. Nah, kita ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana pandangan dari Partai PDI Perjuangan ketika MK memutuskan kembali menggunakan sistem proporsional terbuka. Pasalnya kan fraksi PDI Perjuangan ini menginginkan sistem proporsional tertutup. Nih gimana nih Pak Iwan? Siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah hamabad. Teh Christine, terima kasih atas kesempatannya. Bapak-bapak senior juga izin saya mengawali. Jadi pembelajaran Teh Christine ini buat politik di kita di Indonesia khususnya, bagaimana perbedaan pendapat itu menjadikan rahmat kan gitu. Itu intinya. Yang kedua, memang kita kenapa PDI Perjuangan pada saat itu menginginkan tertutup? Ya karena mungkin kami sebagai
partai yang boleh disebut buhun lah, kalau bahasa Sunda mah buhun gitu kan, ingin kader-kader terbaik lah yang menempati di posisi-posisi strategis partai, yaitu legislatif dan eksekutif. Dengan cara tertutup itu salah satu kesempatan terbesar untuk teman-teman yang memang mengabdikan dirinya untuk partai kan gitu. Akan tetapi mungkin keinginan masyarakat hari ini belum ke situ. Keinginan masyarakat hari ini banyak sekali, saya juga menerima aspirasi sama Teh Christine di masyarakat itu ya ingin dia one man one vote gitu. Jadi dia ingin memberikan suaranya memang pada wakil-wakil mereka yang percaya kan gitu. Nah ini jadi trouble, mungkin ke depan Indonesia juga harus mempunyai sistem yang memang mengadop dua keinginan tersebut gitu. Nah artinya partai mengutus orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya, masyarakat juga bisa memilih orang-orang yang tepat kan seperti itu. Nah itu sementara dari saya. Mudah-mudahan saya pikir ini jalan terbaik lah untuk hari ini, dan memang terlihatnya nih teman-teman juga sudah bergeliat ya dengan keputusan MK kemarin. Saya tuh mungkin juga termasuk yang bersyukur gitu, karena ternyata MK masih melihat inilah kondisi yang hari ini harus diputuskan seperti itu. Terima kasih. Oke, jadi secara pribadi mungkin bersyukur gitu ya. Padahal PDI sendiri yang mengusungkan untuk menjadi sistem proporsional tertutup, ini bingung juga. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Pak Iwan sendiri memang terpilih di sistem proporsional terbuka kan. Jadi ini hanya keinginan partai gitu. Sementara dari untuk pribadinya sendiri tidak gitu Pak. Izin kalau di kami kita selalu patsun teh. Apa keputusan partai melalui rapat-rapat partai, pleno partai kita berbeda pendapat boleh di saat bermusyawarah, tetapi kalau sudah menjadi mufakat kita patsun tegak lurus apa yang disebutkan, apalagi kalau ketua umum sudah bilang A ya manut aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi Pak Iwan sempat bilang katanya kalau misalnya dengan sistem proporsional tertutup itu akan memberikan calon yang berkompeten seperti Betul. itu ya. Berarti selama ini yang mengajukan maksudnya tidak berkompeten. Artinya begini, calon-calon yang memang diutus oleh partai itu memang sudah diseleksi dengan baik gitu. Artinya mungkin juga ke depan ini jadi pertimbangan teman-teman juga di saat pencalonan ini ya, jangan orang yang baru terjun di politik dia mencalonkan diri. Harus yang kayak gitu. Ya mungkin kita bisa baca teh. Hari gitu. ini ada teman-teman baru pensiun coba mencalonkan diri, kita nggak bisa tutup mata hal itu. Ya ini juga ke depan harus jadi PR bersama lah partai-partai bagaimana menjadikan kader-kadernya itu memang sudah siap kan gitu. Apa sih jadi wakil rakyat itu, apa sih jadi eksekutif itu kan gitu. Nah ini jadi bahan sama-sama ke depan kami sebagai kader partai di bawah ya. Alhamdulillah kalau saya mungkin baru juga Pak, saya baru terjun di politik itu di 2011. Nah 2014 saya ikut konsentrasi kan saya kalah, tapi dengan ilmu alhamdulillah kemarin bisa mendapatkan kursi kan gitu. Betul kata Teteh, dengan hasil proporsional terbuka gitu kan. Berarti kalau misalnya di kader PDI semuanya sudah siap semua ya Pak ya? Alhamdulillah sampai hari ini sudah siap. Berarti bahasan yang tadi adalah untuk partai lain ya Pak ya, yang baru-baru dan mencalonkan diri gitu ya. Gitu ya. Oke, kita beralih dulu nih. Agaknya Pak Iwan langsung tarik nafas juga. Padahal baru sesi pertama ya Pak ya. Ya, kita langsung beralih dulu ke Partai Gerindra. Di sini ada Bapak Bambang Purnomo. Pak Bambang, ini bagaimana nih pandangan Bapak sebagai wakil partai dalam melihat keputusan MK ini, Pak? Ya, terima kasih Teh Christine. Yang jelas bagi saya mewakili Partai Gerindra di Kota Cimahi, intinya menyambut gembira, hore, ya kan, menyambut. Saya bicara sama kawan-kawan itu artinya saya katakan inilah keputusan MK sudah kita dengarkan sama-sama pada saat tanggal 15 dan semua menyambut gembira, tanda kutip merayakan ya Teh ya, karena jujur saja kalau kemarin putuskan proporsional tertutup itu gaduh di internal Teh,
Gaduh di internal. Iya. Karena yang saya alami akhirnya pimpinan-pimpinan partai, saya bicara Cimahi itu ya. Ini pimpinan-pimpinan partai itu ikut disalahkan oleh caleg-caleg yang lain. Satu partai itu kan punya kuota 45 orang. Iya kan? Nah, sementara pengurus partai itu kita berangkatkan mungkin hampir 75 orang. Lalu kalau tertutup, ada bahasanya tuh ya bahasa-bahasa ya mudah dicerna lah ya. Itu sampai ada sahabat sendiri mengatakan, wah kalau saya nanti berjuang ke bawah, mau berjuang sampai maksimal pun percuma saya berjuang. Ini akan menguntungkan nomor 1, bahasanya begitu. Nah, jadi itulah yang terjadi di internal Partai Gerindra kemarin. Tapi begitu diumumkan tanggal 15 kemarin terbuka, ya sudah kita menyambut gembira, merayakan, syukuran lah istilahnya begitu. Nah, sekarang kita sebagai unsur pengurus partai menyampaikan kepada mereka, ayo kita punya peluang yang sama dari 45 kuota yang kita kirimkan ke KPU, dari nomor 1 sampai nomor 10 sampai sekarang semua punya peluang. Nah, sekarang tinggal mereka itu berjuang ya ke masyarakat, mengambil hati untuk terpilih. Begitu Teh Christine. Jadi ada kekhawatiran dari konflik internal gitu ya Pak ya? Sudah bahkan ya? Sudah. Iya. Tapi kalau yang saya tahu katanya Pak, justru konflik internal juga ini terjadi pada sistem proporsional terbuka. Benar nggak Pak? Karena ini tim suksesnya jadi gontok-gontokan nih dari partai yang sama gitu. Ini kalau di proporsional terbuka itu yang jelas saya beri pengertian kepada kader dan semua caleg-caleg yang mencalonkan, ini sudah keputusan dari MK. Dan artinya ya di situ memang terbukti sih betul ada internalnya tuh ya apa ya, internalnya tuh contoh misalkan begini, ini pengurus partai nih 5 tahun mengurus partai, dia persiapkan dirinya terjun ke masyarakat, tiba-tiba sekarang profesional terbuka. Nah, dari pengurus partai ini kan nggak semuanya pengurus partai atau orang Gerindra saja, ada orang baru yang baru masuk juga, iya kan? Ada orang yang misalkan pindah dari partai lain ke kita, misalkan begitu. Nah, pengurus partai yang sudah 10 tahun, 15 tahun mencalonkan sampai berapa kali itu belum beruntung, belum beruntung dilantik. Yang jadi justru orang yang baru datang. Nah, itu juga kadang terjadi seperti itu. Itu biasanya pengaruh apa Pak? Orang baru datang, ya, baru pindah malah. Itu. Aduh, Pak Bambang cari aman nih. Karena bukan apa, kalau sudah seperti itu nggak bisa disalahkan. Yang jelas kita dari awal sudah kita sampaikan, ayo semua punya peluang nomor 1 sampai nomor 10 ini punya peluang menang di proporsional terbuka ini. Nah, sekarang tinggal pandai-pandai terjun, rajin, bekerja keras, terjun ke masyarakat. Nah, selebihnya saya harus katakan takdir. Makanya saya katakan, hayo jemput takdir sama-sama, begitu. Oke. Dan takdir juga lah yang memilih Haji Endang Sahri sebagai perwakilan dari Partai Nasdem ya Pak ya. Akhirnya terpilih juga nih Bapak. Nah, dari Bapak sendiri, bagaimana pandangannya dengan keputusan MK ini Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Salam restorasi di kita, perubahan ya. Tentu saudaraku ini dinamika pada saat kita pileg itu pasti selalu muncul. Bahkan muncul terus juga di 2019 juga sama ya, sekarang ke 2024 juga sama. Jadi memang sistem ini kita belum sempurna ya, tetapi tentu yang pertama ini kan karena dinamika ini, lalu prosesnya pun selalu ada dinamika. Nah,
tidak ada yang sempurna lah, tetapi selama ini yang terbuka ini adalah saya pikir masih yang terbaik ya saat ini, walaupun juga banyak kelemahannya tentu. Dan ini yang harus kita sikapi bersama, terutama di sisi partai ya, sebagai orang-orang atau sebagai wadah yang menjadi wadahnya para anggota dewan. Ini yang harus kita sikapi, bagaimana ke depan ini agar ada sinergis nih pada saat sisi sebelum jadi anggota dewan ini memang harus dibentuk karakter di masing-masing partainya sendiri. Kami Nasdem ya, dan kebetulan saya juga ketua partai Nasdem di Cimahi, jadi bagian ini terpenting buat kita ya. Saya waktu 2009 nyalonkan, alhamdulillah langsung jadi ya. Dinamikanya juga tidak seberat apa yang sekarang dapatkan sebetulnya. Pada saat kita daftar, kita diterima, karena waktu itu juga masih lelengkah halu ya, tapi sudah diberikan amanat, diberikan kesempatan, dan alhamdulillah jadi. Karena kita sendiri punya keyakinan bahwa saya insya Allah mampu ikut membangun kota Cimahi, walaupun juga belum maksimal tentunya. Nah, inilah yang harus kita sepakati dengan kawan-kawan ya. Tadi pada sisi sekarang proporsional tertutup ya, itu ada baiknya juga ya, pasti ada plus minusnya gitu ya, ada baiknya. Karena tadi salah satunya adalah bagaimana partai ini membina ya para kadernya untuk berkarakter, untuk memiliki kemampuan. Oh, sekarang yang terbuka tidak memiliki kemampuan ya, dikatakan juga bisa saja juga ya, karena pada saat itu adalah dinamis, orang-orang yang mempunyai keinginan tapi tidak pernah belajar politik. Maka inilah tugas partai, harus memberikan pendidikan politik kepada mereka yang baru-baru ini. Nah, tentu kami di Nasdem ingin memberikan yang terbaik, walaupun mereka baru. Tadi yang dikatakan oleh Pak De Iwan ya. Nah, itu kami tetap walaupun ada pensiunan masuk, kita berikan dulu pendidikan yang baik kepada mereka. Bahkan kami sudah melakukan sampai kepada kemah restorasi namanya, dalam 1 minggu itu kita tuntas habis mereka supaya menjadi pemimpin ke depannya. Walaupun sudah ya ada berumur, tapi kita tetap berikan pemahaman kepada mereka. Besok lusa kita juga ada ABN ya. ABN itu adalah Akademi Bela Negara. Kita di sana juga diterpa di kampus kami. Semua caleg dari Nasdem pasti mendapatkan itu. Itu kita berkeinginan bahwa para anggota dewan ke depan itu harus memiliki kualitas ya, jauh dari apa yang tentu diharapkan. Dulu ada perbedaan betul. Waktu tertutup itu kan pilihan-pilihan partai ya, pilihan-pilihan partai. Betul. Saya meyakini, karena waktu itu walaupun saya belum terjun ke partai, tapi dengan komposisi itu justru mereka lebih baik daripada yang sekarang gitu ya. Pak? Iya ya, artinya ini kan ada dedikasi yang perlu kita harus melihat dari mereka yang terlebih dahulu. Apa dedikasinya? Ya tentu dalam hal kemampuan berargumentasi, berbicara dan sebagainya, termasuk kehadiran dan sebagainya. Saya kan juga ngeri kalau seandainya anggota dewan ternyata kehadiran juga kecil ya, lemah begitu. Ini kan juga berarti kan mungkin salah satunya adalah para pemangku kepentingan di partai politik, dalam hal ini ketua-ketua partai politik itu kan juga berkewajiban untuk mengingatkan mereka. Betul. Itu saya kira tentu ke depan bagaimana kita membina mereka akan jauh lebih baik dari apa yang tentu yang ada saat ini. Oh, ya. Jadi kalau misalnya ada yang baru-baru nggak usah khawatir karena ada pendidikan politiknya Pak Iwan gitu ya. Tapi kalau misalnya ditentukan dengan tertutup, berarti itu kan partai yang memilih ya Pak ya, si kadernya sendiri. Bukankah itu jadi mengerucut ke masalah nepotisme jatuhnya? Karena siapa yang paling dekat sama partainya, yang paling lebih berkontribusi, mungkin itu malah jadi yang dipilih gitu. Ya, kalau kita begini sebetulnya, mau terbuka tertutup juga, itu bagaimana sekarang membuat pola atau cara rekrutmennya. Oke. Ya, kan ada pola yang harus kita kembangkan di internal juga. Kalau kira-kira tidak mampu dan memaksakan diri, karena dia pengurus partai, tapi ternyata memang tidak mampu untuk melakukan terobosan dalam berpolitiknya, tentu juga ya
kurang bagus juga memaksakan. Ini kan harus kebijakan-kebijakan pimpinan partai yang harus kita lihat tentu. Iya. Ya. Betul, dan tidak bisa kita pungkiri bahwa ternyata memang tidak hanya di kota Cimahi tapi juga di Indonesia sekarang sudah tidak melihat partai. Orang selalu melihat figur, udah suka sama figurnya ya itulah yang dipilih, meskipun katanya partai ini ABCD, partai ini CDEF gitu kan. Tapi akhirnya masyarakat mungkin karena sudah terlalu jenuh sama politisi, mungkin loh ya Pak ya, saya nggak tahu. Jadi ya udah deh, yang dilihat figurnya aja seperti itu. Itu menguntungkan atau merugikan nih kalau menurut Pak Iwan? Izin teh, saya nyambung dulu tadi sebelum menjawab yang ini, nyambung dulu. Kalau di kami sebetulnya kami sudah mempersiapkan proporsional terbuka dan tertutup sudah siap. Artinya siap. Gini, artinya kita punya ADART partai teh mengenai hal itu. Jadi siapa sih di posisi nomor 1 itu, siapa sih orang yang berhak di situ? Di posisi 2 siapa, dan kemudian nomor urutnya. Karena di kita itu sudah ada mekanisme tentang nomor urut itu teh. Nomor urutnya? Ya, sudah ada mekanismenya. Termasuk saya, kalau saya ketua partai, kebetulan saya kecamatan teh, ketua partai di lingkungan kecamatan. Jadi saya ada di nomor 1. Tetapi dikala KSB partai mencalonkan di dapil saya, maka urutan saya turun ke nomor 2 seperti itu. Jadi ada mekanisme. Bukan kita yang pengen ya, saya pengen nomor 1 deh, biar orang nggak bingung karena ada beberapa kader, jadi yang dicoblos yang paling atas biasanya ya, gitu. Siap. Partai apa Pak? Apa tuh? Ya, kalau di kita seperti itu teh, jadi kita nggak kebingungan. Kemarin pun mungkin boleh dicek, kita PDIP paling tidak ribut masalah nomor urut kan. Berarti yang lain ribut ya Pak? Ya berita yang bisa bisa dilihat di berita yang ada lah kan. Saya tidak berkompeten untuk menuduh partai si A si B C. Tapi artinya memang hari ini ya PDIP yang paling siap lah dalam penomoran tersebut, karena kita sudah siap, mau tertutup terbuka kita siap gitu. Itu yang paling siap ya. Tapi alhamdulillah kemarin terbuka kan gitu. Tadi Teteh menyambung dengan pertanyaan Teteh, figur yang hari ini masyarakat kembali lagi menyukai ke figur. Gini Teh, kalau di kami jujur ya Teh ya, figur kami itu dibentuk oleh partai. Bentuk partai gini, jadi saya seperti ini ya memang dari dedikasi didikan partai saya. Bagaimana partai saya itu mewajibkan saya untuk turun ke masyarakatnya, care kepada masyarakatnya, politik sosial yang harus dikerjakan oleh saya sebagai kader partai kan gitu. Betul. Nah, kemudian kalau karakter saya setelah turun ke lapangan mungkin disukai banyak orang, ya itulah mungkin hasil dedikasi saya kepada partai gitu. Jadi jangan menilai satu sisi bahwa partai tidak berkompeten dalam hal itu. Gitu. Partai itu adalah bukan hanya wadah, tapi partai itu adalah untuk menggojlok kader-kadernya, bagaimana kadernya itu menjalankan tugas-tugas partai yaitu kepada masyarakat kan gitu. Jadi Pak Iwan turun sesuai dengan instruksi partai gitu ya Pak. Saya pikir Pak Iwan turun ketika sebelum menjadi kader juga nih. Alhamdulillah Teh ya tadi ya. Karakter saya salah satunya dibentuk oleh partai juga yang memang karakter kuat dari dirinya sendiri. Ada yang dari partai kita sama lah. Pasti pendidikan itu harus turun ke bawah. Apalagi tugas-tugas kita hari ini Pak Ketua izin. Tugas hari ini kita mendewasakan masyarakat, menerangkan apa sih perda apa yang sama lah. Kita edukasi masyarakat. Tapi kan ada juga teman-teman yang di partai kami yang memang ditugaskan seperti itu juga kembali lagi ke karakter dirinya pribadi gitu kan. Itu yang satu sisi lagi lah yang tidak saya bisa menilai teman-teman kan gitu. Tapi intinya kalau di partai PDI Perjuangan itu karakternya itu memang dibentuk oleh partai. Dibentuk oleh partai ya. Tidak terpungkiri itu ya. Ini kalau Pak Haji Nang Sahri kan sudah dari tahun 2009 ya Pak ya, dan semuanya berarti Bapak sudah melewati dengan sistem terbuka ini ya Pak ya. Seperti itu, betah banget Pak jadi wakil rakyat. Udah tahu enaknya ya Pak ya jadi wakil rakyat Pak, lebih banyak menguntungkan apa gimana nih Pak? Senior gitu ya. Gimana? Jadi sebetulnya kan kita ini dilahirkan masih serba kekurangan dan selalu kekurangan, merasa bahwa kita ini banyak kekurangan. Ternyata setelah kita memberikan kontribusi, tapi ternyata kontribusi kita itu belum apa-apa. Kontribusinya ya Pak? Iya, membangun sebuah kota kan memang
luar biasa, dan tentu pemikiran-pemikiran dan kerja kita ini juga ya bisa sedikit barangkali selalu tiap tahun ini berubah, meningkat tentunya. Dan selama ini kita dengan sudah 3 periode pun tetap kita masih banyak kekurangan yang harus kita perbaiki bersama agar Cimahi ini, apalagi sekarang Cimahi ini sudah 22 tahun nih, sudah dewasa. Sudah dewasa ya. Sudah dewasa. Nah, kedewasaan inilah yang harus kita tentu harus cepat tumbuhnya, ya, harus cepat membangun ini dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satunya karena komponen pemerintahan itu kan ada 2 komponen berdasarkan Undang-Undang 223 itu ya. Bahwa pemerintahan itu adalah ada eksekutif, ada legislatif. Ya. Nah, ini legislatif ini tadi yang saya katakan tadi, bahwa kemampuan untuk masuk ke legislatif itu harus teruji di partai-partainya. Maka kami pun sama sesungguhnya, pada saat orang masuk ke partai kami, tentu kita juga harus menguji mereka. Ya. Bahkan kami ini sangat luar biasa sebetulnya, Partai Nasdem ini kemarin membuka itu sampai 300-an. 300 apa Pak? 160 peserta untuk mencalonkan jadi anggota legislatif ya, di kota Cimahi aja, di kota Cimahi saja 300% kita. Oke. Ya. Nah, sehingga kita harus meruntut sesuai dengan besarnya atau kuota yang ada di dapilnya. Hanya 45 ya, hanya 45 orang. Nah, kita itu kan harus membuat pola cara kita merekrutnya seperti apa. Maka kita lakukan dengan pola 6 lembar kerja. Kalau di kami ada 6 lembar kerja. Siapa yang mampu di lapangan dengan teori yang sudah kami lakukan, mereka lah yang masuk ya. Sama dengan sistem juga perurutannya, nomor urutnya kita tidak bawa suka ke dia kita nomor satukan, dia kurang bagus kita sisihkan, enggak. Tapi berdasarkan data mereka mampu enggak mengisi 6 lembar kerja itu. Itulah yang jadi acuan kita, sehingga terbentuklah nomor urut dari 1 sampai 10, 1 sampai 7. Itu yang kita lakukan. Kecuali incumbent. Incumbent itu memang ada di PP-nya kita. Ada PP nomor 2 tahun 2022 bahwa incumbent di kami itu harus nomor 1 ya. Karena mereka yang sudah memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan partai. Nah, itu yang kita lakukan ya. Jadi kami insya Allah termasuk kembali kepada diri sendiri, itu menghibahkan diri untuk ikut membangun kota Cimahi. Membangun kota Cimahi. Saya seorang guru ya, saya mengajar, tapi ya itu tadi kita akan coba terus memberikan kontribusi dari sisi apapun. Oke, berarti tahun 2024 Bapak ingin menghibahkan diri kembali sebagai wakil rakyat atau sebagai apa Pak? Anggota DPR dulu. Anggota DPR dulu yang kita kejar, anggota DPR dulu karena ingin. Yang sebelah senyum-senyum tuh Pak, yang sebelah senyum-senyum tuh. Kayaknya mau ngasih bocoran tuh. Nasdem ingin juara dulu, bisa mengalahkan Gerindra, bisa mengalahkan PDIP, kan gitu. Harus bisa. Jadi partai apapun dia harus bisa saling mengalahkan gitu kan ya, seperti itu. Nah, kita beralih nih sama Pak Bambang. Sorry. Iya benar, Pak Bambang. Pak Bambang siap dikalahkan? Tentu tidak ya Pak ya. Tentu tidak. Tapi Bapak juga termasuk salah satu yang diuntungkan dengan pengalaman sistem proporsional terbuka ya Pak ya, seperti itu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri nih Pak, sudah sesuaikah sistem proporsional terbuka ini dengan semangat demokrasi yang diidamkan atau ideal gitu Pak? Ya, kalau menurut saya justru kemarin itu kita berharap-harap intinya memang terbuka. Karena dengan terbuka kita merekrut 45 caleg ini itu biar bekerja semua di setiap dapil dari tingkat RT sampai RW. Nah, seperti saya katakan awal tadi, kalau kemarin terjadi tertutup bisa dibayangkan yang kerja cuma nomor 1 aja, yang lainnya udah siap tiarap, udah terang-terangan. Kalau tertutup, ya meskipun dia sudah daftar, mengeluarkan materi juga, ya sudahlah, anggap aja itu ya memang sodakoh aja bahasa mereka begitu. Nah, ada kok suara gitu ya. Jadi akhirnya kalau tertutup ya mereka akan tiarap. Bisa terbaik yang kerja cuma setiap dapil 1 orang, iya kan? Ya disitulah akhirnya begitu terbuka. Ya saya sampaikan tadi, ya kita menyambut gembira, kemudian syukuranlah begitu, iya kan? Nah terus tadi Teteh menanyakan tentang apa?
dikalahkan. Figur. Tentu tidak, Pak. Kenapa masyarakat katanya memilih figur gitu ya? Betul. Nah, jadi kalau bicara tentang kenapa Haji Enang tadi terpilih sampai 3 periode, saya udah bisa terka. Apa kenapa sih Udah Pak kok bisa Kenapa? Haji Enang ini Karena sampai Haji bertahan? Enang ini saya lihat ini dia setiap ada konstituennya di wilayahnya, itu Haji Enang itu apa permintaan di wilayahnya itu, kalau bahasa sekarang tuh apa, gercep gitu, gerak cepat. Oke, dipenuhi gitu. Oke. Nah, jadi disitulah misalkan ada satu RW minta, oh di tempat saya minta, maaf sederhana nih, dibangun paving block, bangun dirapihkan lah jalan-jalan di tempat-tempat masyarakat pemukiman padat begitu. Nah, itu Haji Enang itu cepat gitu menangani itu. Ya Sebentar. Kok ini malah jadi promosi Pak Haji ya? Dari Gerindranya sendiri gimana? Nggak gercep berarti Gerindra. Karena tadi dia kan bilang ingin mengalahkan saya. Oke. Ya saya memuji dia gitu aja udah. Saya pikir Bapak mau bantah. Kalau di Gerindra sendiri seperti apa nih? Kalau misalnya Nasdem bisa gercep, kalau Gerindra bisa apa? Ya, sampai Nasdem mau mengalahkan Gerindra, Pak? Ya, semua partai itu, Mbak, ingin semuanya itu dan perintah dari, kalau bicara partai tentunya bicara DPP pusat, ya kan? Bicara pusat ada ketua umumnya. Jadi kalau saya katakan bicara partai adalah bicara ketua umum. Ketua umum semuanya semua partai itu memerintahkan semua kader di pusat sampai daerah itu semua harus kerja keras, rebut hati masyarakat. Artinya ya rebut hati masyarakat itu ya semua partai akhirnya kan mendekati masyarakat. Yang kita tidak tahu masyarakat itu tadinya tuh sebelumnya tuh kader siapa, memilih partai apa. Betul. Jadi kita tuh berlomba-lomba untuk beauty contest lah kalau saya bilang. Iya kan? Misalkan kita bertiga, Pak Iwan, Pak Haji Enang, saya di satu dapil begitu. Di kota Cimahi itu dengan kota kecil 3 kecamatan, kampanyenya itu ya bisa satu hari itu di tingkat RW itu bisa 5 sampai lebih, karena dekat ya, karena dekat satu sama lain. Jadi kalau saya katakan ya beauty contest, kalau bahasa Cimahi itu, bahasa Sunda bilang tuh ya sudah, kita tampil sama-sama di masyarakat, adu geli saja, apa yang kita bikin masyarakat yang menilai. Nah itulah di situ. Jadi ceritanya di situ kalau saya bilang tinggal pandai-pandai kita menyampaikan ke masyarakat, berbuat apa di masyarakat. Masyarakat itu kalau saya lihat tuh sekarang tuh bahasanya tuh apa? Nuka hartos, nuka raos. Tadinya saya nggak paham itu artinya apa gitu loh. Nanti kita bahas apa yang karaos sama masyarakat sehingga bapak-bapak di sebelah saya ini bisa terpilih kembali. Jangan-jangan ada sesuatu. Oke, baik, nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah di Teras Demokrasi dan kita akan kembali dulu ke Studio 1. Baik, terima kasih Teh Christine. Ternyata beliau ini sudah masing-masing bukan satu pengalaman Kang Wo. Luar biasa ya. Sangat menarik Kang. Betul. Kang Wo, sambil kita lanjut lagi, kita akan gelar dulu beberapa promosi dulu ya Kang ya. Itu kita putar dengan beberapa lagu. Dan kita kembali lagi mengudara melalui podium Teras Demokrasi. Ditahan dulu Teh Christine sama bapak-bapak yang terhormat, kita sambil istirahat. Promo dulu sebentar. Promo dulu. Kalau mau ngopi, mangga silakan dulu ya. Kita ngopi dulu. Oke, sahabat-sahabat 5 waktu jangan kemana-mana. Tetap pantengin di 5 waktu radio streaming. Sehabis promo dan lagu kita akan kembali lagi mengudara dengan Teras Demokrasi. Luar biasa ya hari ini, menarik sekali, meriah sekali di studio 5 waktu hari ini. Di Teras Demokrasi, Teh Christine sebentar lagi masuk ya mungkin. Ya betul. Tapi sebelumnya nanti kita akan review dulu nanti ya, tentunya ya. Tadi pembahasan yang sudah dibahas Teh Christine bersama bapak-bapak yang ada di depan Teras Demokrasi. Ya, tapi sebelumnya saya infokan dulu ya Kang ya. Boleh. Ada Kang Jamu Kertabudi yang saat ini sedang monitor. Ya, terima kasih. Pengamat politik juga ada Kang Jamu Kertabudi sedang
memonitor kita, memantau atau mendengarkan ya. Nah, karena beliau juga ya sering komunikasi dengan kita ya. Betul, sering interaksi dengan kita di jadwal-jadwal ketika memang saya membutuhkan Kang Jamu untuk memberikan suatu pengamatan. Mudah-mudahan Kang Jamu juga nanti bisa masuk ya. Siap, insyaallah. Untuk mengomentari bapak-bapak yang ada di depan teras demokrasi. Oke, kita selanjutnya alihkan ke boleh Teh Christine. Mungkin Silakan Teh Christine sudah siap? Iya. Oke. Silakan Teh. Oke, baik, kita kembali lagi ke Studio 2 dan masih bersama para wakil rakyat dari Kota Cimahi. Ada Bapak Iwan Setiawan dari Partai PD Perjuangan, Bapak Bambang Purnomo dari Partai Gerindra, dan juga ada Bapak Haji Nang Sahri dari Partai Nasdem yang sudah bergabung bersama kami dari tadi ya, dan masih akan terus berlangsung sampai pukul 18 di depan nanti. Dan kita kembali masih membahas tentang keputusan MK mengenai sistem proporsional terbuka. MK menggarisbawahi terkait kelemahan sistem proporsional terbuka seperti para calon anggota legislatif bersaing tanpa etika, menghalalkan segala cara untuk dapat dipilih masyarakat, kemudian adanya potensi konflik yang tajam dalam masyarakat yang berbeda pilihan, terutama di antara masing-masing calon anggota legislatif dan tim suksesnya dalam satu partai yang sama, atau konflik internal antar calon anggota legislatif dalam satu partai harus berakhir di Mahkamah Konstitusi karena tidak dapat diselesaikan oleh partainya, dan kondisi ini diperparah dengan persaingan yang amat liberal. Nah, kita pengen tahu dulu kalau dari Gerindra sendiri, pernahkah ini terjadi Pak di Partai Gerindra? Kejadian tersebut terjadi? Konflik internal sebelum diputuskan MK. Ya. Sebelum diputuskan MK kemarin. Ya. Pernah terjadi. Ini kan kita sudah menjalani sistem proporsional terbuka kan dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Iya. Pernahkah ini terjadi? Karena MK menggarisbawahi ternyata ada kelemahan di sistem proporsional terbuka ini, yang ternyata katanya nih para calon anggota legislatif ini bersaing tanpa etika di dalam internal. Ya, harus kita akui ya, memang persaingan itu antara caleg satu dan yang lainnya tuh bukan dari caleg PDIP, caleg Nasdem atau caleg yang lainnya. Itu saya harus akui itu persaingan tuh ada di internal. Persaingan justru adanya di internal. Iya. Okay. Jadi kan begini, misalkan di Dapil 6. Dapil 6 itu ada memperebutkan 6 kursi. Iya. Iya kan? Memperebutkan 6 kursi. Nah, memperebutkan 6 kursi ini kan berarti 6 dari internal Partai Gerindra ini itu kan berlomba-lomba. Iya. Dan semua caleg mempunyai cara masing-masing untuk mengambil hati masyarakat. Betul. Ya kan? Yang kita berharap sih himbauannya berbuat-buat baiklah kepada masyarakat, mengambil hati mereka untuk memilih Bapak Ibu semua. Itu bahasa umum lah, ya kan? Okay. Tapi kenyataan di lapangannya kan mereka rata-rata punya tim sukses, terus punya karakter yang berbeda. Bagaimana cara mengalahkan kawannya sendiri, betul, ya kan? Nah, itu bukan hanya di satu partai. Saya rasa di semua partai sama. Di semua partai sama. Gitu ya. Jadi, oke. Iya gitu. Jadi intinya kalau dibilang partai kami nanti kondusif, kita sih mau bagi zona, mau apa-apa, bagi saya bohong gitu, hanya teori aja itu tuh. Okay. Jadi memang kalau misalnya ada persaingan itu pasti terjadi gitu ya Pak. Tapi pernah sampai berakhir di Mahkamah Konstitusi seperti itu? Pernah, tapi kalau yang kami alami itu dengan partai lain. Oh, dengan partai lain. Tapi kalau intern belum? Kalau internal belum pernah di partai belum kami. Pernah ya? Oke. Nah, kita pengen tahu juga nih ke Pak Iwan Setiawan yang mungkin di Partai PDI Perjuangan ini juga banyak ya Pak ya, terakhir-terakhir yang pada berpindah, apakah karena ada konflik internal yang terjadi gara-gara suara rakyat gitu? Gimana Pak? Siap. Gini Teh, sebetulnya kan kalau secara sepengetahuan saya, konflik internal terjadi di pileg itu biasanya di internal partai yang memang nominasinya partai-partai besar. Kenapa seperti itu? Karena potensi kursinya sudah ada Pak di setiap dapil. Maka mereka berpikir
bagaimana caranya saya menjadi nomor satu ataupun suara terbanyak di temannya itu kan gitu. Nah itu yang jadi, yang biasanya jadi di internal itu jadi ribut gitu. Sebetulnya kalau teman-teman pahami nggak seperti itu. Bagaimana tugas partai itu kepada misalkan contohlah dapil saya. Bagaimana mereka itu bekerja sama untuk mencari suara dan kalau bisa mengejar 2 kursi kan itu Pak. Semua partai saya pikir membidik ke situ. Tetapi karena teman-teman kita ya tadi ada yang sudah terdidik di politik, di kaderisasinya sudah pemahamannya paham, itu saya pikir tidak akan ribut. Yang jadi ribut itu biasanya yang teman-teman yang mana? Ya, teman-teman kita yang memang di partainya baru-baru masuk ke partai dan dia ingin mencari pemenang dan tadi menghalalkan segala cara. Bagi kami yang sudah matang asam garamnya di partai politik ya mungkin tidak akan terjadi lah. Saya tahu betul bagaimana di dapil saya berebutan suara kalau saya bilang oh ini akuarium kita, oh ini akuarium orang kan gitu. Nah ini bagaimana kita merebut akuarium orang gitu loh. Jangan sampai kita di akuarium sendiri ya diubek-ubek ya ikannya pada mabok kan gitu. Nah ini jadi bahan pemikiran sebetulnya bagaimana di satu dapil itu partai-partai ini ya terutama di internal itu tidak ribut gitu. Kalau saya pikir itu teh gitu. Oke itu ya. Nah kalau di kami pengalaman kami di MK alhamdulillah di internal tidak ada karena kami itu tadi kami partai ideologis, kami tegak lurus. Apapun keputusan partai selesai di sana teh. Nah, jujur di Cimahi pernah terjadi lah. Kalau saya sebutkan orangnya tidak etis lah. Tapi pernah terjadi. Tetapi ya di Mahkamah Partai selesai teh. Kalau di kita selesai di Mahkamah Partai, tidak meluas dulu ke di luar Mahkamah Partai itu teh. Oke, jadi adanya konflik karena ada orang baru yang ingin jadi pemenang gitu. Biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Akhirnya yang senior-senior pada pindah gitu. Enggak juga. Enggak juga. Gini teh, kalau senior yang pindah, kalau saya boleh menyikapi ya, sebetulnya harusnya malu lah. Kalau dia ngaku senior dia sudah harus tahu ADART partai lah. Kan ya, gitu. Ya, jangan memaksakan diri kok. Setiap rumah ataupun setiap partai kan punya aturan main, punya ADART yang mengikat gitu kan. Kalau kita diam di rumah itu ya ikuti. Kalau dia keluar jangan nyalahin kita loh. Gitu kan. Kalau dia keluar nyalahin diri sendiri dong. Iya kan? Kenapa dia nggak ikut aturan partai sementara dia ingin di kita tapi ADART partai dia langgar kan gitu. Itu intinya. Oke. Nah kalau menurut Pak Haji Nang sendiri kayaknya kita tahu arahnya kemana sih gitu ya. Tapi tidak mau nyebutkan nama juga ya Pak. Jangan ya nggak apa-apa lah. Yang penting kita sama-sama tahu aja ya gitu ya. Pak Haji Nang gimana nih kalau misalnya ternyata ada wakil rakyat yang ternyata menclok pindah-pindah partai gara-gara di partai yang satu ini mungkin ada konflik pindah lagi, dan hebatnya menang-menang terus sebagai wakil rakyat gitu. Gimana? Iya. Ini kan karena partai itu bukan akidah. Kalau pindah akidah dan kesempatan itu memang ada terbuka. Terbuka. Ya. Sehingga sekarang ini membuat ilmu dagang saja. Di mana yang lebih menguntungkan mereka itulah yang akan berpindah haluan. Kalau kata Kang Iwan tadi tidak mempunyai idealisme yang tinggi, maka kan seperti itu. Dan ini jeleknya sistem terbuka itu, proporsional terbuka itu yaitu salah satunya karena dia tidak puas di partai ini lalu mendapatkan nomor ini yang tidak sesuai dengan yang diharapkannya, dia berpikir akan pindah ke partai lain. Dan di kami pun ada seperti itu. Ya. Jadi pada saat kami menempatkan dia berdasarkan, padahal kami sudah membuat dari awal, kita merekrut setahun sebelumnya. Karena membuat rekrutmen itu dengan pola, dengan cara yang kita lakukan, dengan 6 lembar kerja itu, disitulah ternyata juga ada yang tidak puas. Nah yang tidak puas ini dia mencari celah ke partai lain. Pokoknya saya harus nomor sekian gitu ya. Nah ini kan menjadi presiden buruk yang pasti akan terjadi ya di semua partai. Nah tentu ini harus kita cegah ya. Dengan pola apa mencegahnya? Ya tadi salah satunya bagaimana sih orang diberikan kesempatan tetapi dengan cara mereka sendiri
memberikan kontribusi atau contoh yang tidak baik. Ini yang nggak boleh terjadi. Konflik internal itu pasti ada ya, dengan proporsional terbuka itu pasti ada ya, karena sama di semua partai pasti sama ya lah. karena ini partai besar semua kan, PDI, Nasdem, kemudian Gerindra juga partai besar semua nih ya. Kita mencoba, kalau saya menyimak dengan Pak Bambang tadi mengatakan bahwa pemetaan wilayah itu adalah bullshit ya, bullshit. Tapi kalau kami Nasdem, tentu justru itu yang harus kita bangun. Itu yang harus kita bangun, Pak Bambang. Jadi kalau dengan pemetaan wilayah untuk kawan-kawan caleg dari kami, itulah yang memang jadi tujuan kami, sehingga tidak terjadi benturan di antara kita. Pada saat justru benturan itu akan menjadi bintik-bintik konflik kita, ya. Walaupun memang tidak akan 100% itu, ya. Maka kita dengan pola itu insya Allah di kami konflik itu akan ya diperkecil lah ya. Kalau tidak semua akan diperkecil, konflik itu terjadi di lapangan. Tentu itu yang kami harapkan ke depan. Oke, tapi pada setiap masanya selalu aja ada ya Pak ya? Pasti selalu ada. Selalu ada, tidak mungkin itu juga terlepas lah. Ya harapan tadi, keinginan ingin menang itu kan timbul karena basariah kita ini kan selalu ingin menang. Kalau sudah terjun ya kenapa enggak langsung kita menang gitu ya, gitu. Oke, nah MK juga menjelaskan potensi politik uang nih yang beredar dan berkembang di masyarakat sulit diatasi ketika sistem proporsional terbuka ya. Kan di sistem proporsional terbuka ini memberikan peluang terjadinya money politik gitu ya. Nah, kandidat yang memiliki sumber daya finansial yang besar itu dapat manfaatnya untuk mempengaruhi pemilih. Nah, kalau dari tanggapan Pak Bambang gimana nih menanggapi hal ini Pak Bambang? Katanya sih kalau saya sebagai rakyat juga yang penting kalau udah dikasih uang ya udah deh suaranya buat Bapak aja gitu. Ini yang menarik justru di sini, Teh. Menarik karena itu terjadi semua. Ya nggak dipungkiri saya juga suka mendengar laporan itu. Suka mendengar, kirain suka saya mendengar juga laporan itu, tapi tidak pernah melihat. Nah, tapi dari komandan kami yaitu Pak Prabowo mengatakan dari awal 2008 dibentuknya Partai Gerindra itu, beliau mengatakan silahkan artinya kita diarahkan untuk bersaing itu yang elegan lah begitu, karena untuk mendapatkan kursi itu ya artinya jangan berbuat curang, terutama kaitan dengan money politik itu tadi. Kaitannya mohon maaf misalkan contoh serangan fajar gitu ya. Ya, biasanya itu gitu. Perintah dari ketum kami, kalau ada yang laporan dan terbukti memang betul-betul terbukti, Bawaslu mengakui itu terbukti ketahuan, Gakumdu itu mengakui itu bahwa nyata-nyata melakukan itu, menang pun akan di-recall. Artinya menang pun di-recall, artinya ya nggak jadi dilantik seperti itu. Hanya memang di sini ini, nah ini jadi kita kembangkan deh. Semoga saja ke depan ada aturan bahwa laporan ini jangan diberlakukan hanya dalam waktu 1 minggu. Nah di kita ini kadang yang saya dengar dari kawan-kawan di anggota dewan hanya dengar isu saja. Wah si ini money politik, si ini. Saya bilang itu bagaimana? Saya tanya begitu karena bukan saya aja nggak ngerti. Kalau saya ngerti caranya curang untuk menang, mungkin saya lakukan, iya kan? Tapi karena kita nggak ngerti caranya curang, jadi kita nggak bisa. Mesti Gajah Pati wae ditepukan ini. Makanya, karena kalau misalkan itu tadi betul Kang, kalau kita ngerti caranya curang tapi menang, ya kan? Ya. Mungkin orang akan mengatakan gimana caranya saya dapat kursi jadi dewan. Artinya nggak apa-apa menang menang tidak terhormat begitu kan? Yeah. Yang penting dapat kursi. Yeah. Nah mungkin ada yang seperti itu kalau sudah ada yang jiwanya niat curang. Nah saya tuh bertanya kepada kawan-kawan, gimana caranya serangan fajar itu di lapangan? Karena kami nggak pernah mendengar artinya
caranya tuh nggak paham. Makanya kalau di Partai Gerindra sudah diwanti-wanti, sudah diperingati keras, kalau toh ada yang ketahuan dan memang terbukti, itu akan di-recall. Nah itu teh. Jadi kalau misalkan menjawab untuk lebih panjang lebar mengenai cara-cara itu tadi money politik, saya nggak bisa menjelaskan panjang lebar karena kami nggak pernah dengar itu gitu loh. Oke, serangan fajar nggak paham ya Pak ya? Nggak paham. Serangan petang Pak? Serang, ya sama aja, itu sama aja gitu. Oh, serangan petangnya nggak ada juga, ada. atau justru karena yang dibahasnya banyak serangan fajar, justru ya kita berjalan di serangan petang gitu Pak? Iya. Nah jadi pokoknya berbagai kecurangan itu kalau di kami sudah dibilang sampai dikatakan begini, awas ya, jangan main-main katanya. Kalian menang, curang, jangan sampai katanya ketahuan oleh saya. Meskipun di ujung Indonesia sana ada laporan bermain curang, artinya mengalahkan kawan sendiri, terus dia menang dengan ketahuan curang, terbukti ya, terbukti oleh Bawaslu, Gakumdu, dan memang dinyatakan terbukti curang, itu di-recall, tidak jadi, tidak boleh dilantik. Tidak boleh dilantik, tidak boleh, ya. Ya. Oke, Pak Haji Nang, benar nggak sih apa yang sudah dijabarkan oleh Bapak Bambang? Soalnya yang saya tahu, kalau belum kaya, kayaknya belum bisa jadi dewan. Ada dewan di Cimahi yang profesinya biasa-biasa aja? Nggak ada, katanya apa? Kebanyakan dewan di Cimahi pasti yang memiliki uang, sehingga orang-orang pasti berpikir bahwa kalau misalnya nggak punya uang ya nggak akan bisa jadi dewan gitu. Gimana nih? Ini kalau bagi saya sebetulnya berpolitik itu seni. Oke. Ya, seni karena bagaimana kita merajut untuk sebuah keberhasilan di situ, ya. Kalau Pak Bambang tadi. Tapi ada juga kalimat yang emang kadang-kadang kita juga miris, ya. Mirisnya kita ini secara umum sering berkata ya di lapangan ini, orang baik adalah orang yang memberi, ya. Jadi orang baik itu adalah orang yang memberi. Jadi kalau yang tidak memberi secara finansial itu bukan orang baik. Oke. Nah ini yang menjadi permasalahan kadang-kadang. Padahal ya begitu orang memberi dengan kalimat itu orang baik, ya. Padahal sesaat kan, ya. Sesaat. Kita tidak tahu kedalamannya seperti apa. Ini yang menjadi polemik saat ini. Tentu tadi dikatakan bahwa money politik ini adalah suatu hal yang sudah lumrah. Seolah-olah kan, seolah-olah. Padahal justru kita ini bagaimana membangun, apalagi kami dengan tagline kami ini tanpa mahar, tentu semuanya tidak harus dengan segala dengan uang. Uang memang diperlukan, tapi untuk membangun citra kita, bukan untuk membangun tadi dengan cara sederhana selesai, ya. Tapi bagaimana uang ini menjadi bagian yang menjadi perjuangan dalam hal konteksnya fasilitasi, bukan untuk dengan money politiknya tadi. Contoh begini, kita ada pertemuan, kita ngobrol, seolah-olah kita ini adalah ya marketing, sales, ya. Bagaimana kita datang ke masyarakat, kita ngobrol dengan masyarakat, itu adalah bagian daripada sales. Seni tadi, tata cara tadi, itu yang harus kita lakukan tentunya. Terjun ke masyarakat itu kan lebih terasa, oh ternyata si A itu punya kemampuan ini, si C punya kemampuan ini. Mohon maaf saya contohkan, saya nggak punya uang. Yakin Pak? Nggak punya uang, waktu menyalek itu nggak punya uang. Cuma memang saya abis nyalek langsung punya uang gitu ya punya Pak? punya sosial yang cukup tinggi dalam arti kata. Ya. Saya dulu memang sering terjun ke masyarakat, ya. Itu konteksnya. Saya sampai saat ini saya tetap, saya sudah jadi dewan 3 periode pun tetap pada saat orang ada yang meninggal lalu minta bantuan kita, ya tetap saya datang ke liang kuburnya dia. Betul. Dari mulai pengkapan nih, memandikan, menyolatkan sampai ke liang lahat, saya ikut terjun di dalamnya, ya. Ada orang yang sakit, kita insya Allah kita bantu dengan upaya kita supaya dia bisa ya termotivasi untuk sembuh.
dan hal-hal yang banyak yang memang harus kita kerjakan di masyarakat. Ya, itu yang harus kita bangun sebetulnya. Jadi pendekatan diri dengan masyarakat, gitu. Masyarakat. Jadi jangan sampai terjadi ya tadilah udah yang punya uang sekarang tahan dulu ya. Kalaupun pakai secara normatif tadi ke lapangan. Ada enggak, bukan ada. Kalau ada waktunya berarti itu memang terjadi, Pak. Enggak. Kalau yang dibilang money politik itu kan ada waktunya di sana di masa-masa tenang gitu loh. Ya. Di masa-masa tenang. Ya. Jadi konteks kita itu uang itu dipakai untuk ya berbakti ke masyarakat tadi. Tetapi jangan sampai terjadi bahwa itu harus uang itu kembali lagi gitu. Prinsipnya kan itu yang jadi repot kan itu. Maka terjadinya bagaimana saat ke dewan itu kembali uang itu tadi ya. Karena konteksnya sudah berpikir di dalamnya adalah seperti itu. Dan teh ya sekali lagi ini ada juga sebetulnya yang tidak punya uang ternyata bisa jadi anggota dewan. Ada lah. Ya. Di Cimahi, Pak. Ada di Cimahi. Ada yang ketuk-ketuk pintu dengan dia satu persatu diketuk dan orang ibah di dalamnya ya. Dan itu bisa terjadi ya. Dan ada itu bukti nyata dulu seperti itu. Oke, kalau misalnya tadi yang Pak Jenang jabarkan itu adalah bantuan-bantuan ketika bukan pada saat pemilihan ya Pak ya, seperti itu. Nah ini kita membahasnya adalah tentang sistem yang terbuka. Jadi pada saat pemilihan biasanya banyak serangan-serangan fajar itu Pak, gitu. Gimana ya itu, Pak? Ya itu makanya edukasinya, pendidikannya adalah dibangun oleh partai-partai politik itu bagaimana supaya tadi kan persaingan di internal nih. Ya. Biasanya persaingan di internal karena di sana itu si A ngasih, si B ngasih ya, saya nggak mau kalah ngasih juga, ngasih yang satu orang ngasih 50, yang satu orang ngasih 100, itu kan yang jadi permasalahan. Dan itu memang terjadi ya Pak ya? Ya saya kira mungkin juga. Masa terjadi, selama ini cuma bisikan aja, nggak mungkin kan Pak bisikannya selalu kan ada berita rumor itu, tapi kan saya tidak bisa membuktikan bahwa dia melakukan money politik dan tidak. Waduh. Tapi bisikan itu kan pasti ada. Iya. Contoh. Ya kalau wakil rakyat aja nggak bisa menemukan, apalagi kita orang awam gitu ya. Gimana Pak? Saya menambahkan tadi teh ya. Jadi intinya begini, memang di Pileg ini kan ada aturan-aturan yang jelas itu disampaikan, disosialisasikan oleh KPU ke seluruh partai, dilanjutkan ke seluruh calegnya. Nah seperti contoh sekarang nih, KPU dari pusat sampai daerah, Bawaslu pusat dan daerah belum mengeluarkan aturan-aturan. Jadi kita boleh besok lari sana lari sini, ke sana kemari, mendekati masyarakat, datang ke RT sana RW sana, ketemu masyarakat, terus kita misalkan mau berbagi yang tadi itu dibilang misalkan untuk apa bahasa Sunda itu apa sih, kadede gitu ya. Kemudian untuk bagi sembako, bagi apa. Nah sekarang masih dibolehkan. Nah kalau itu boleh karena aturan belum keluar. Nah yang saya maksud tadi, kalau sudah yang namanya money politik itu ketika nanti KPU sudah mengumumkan masa kampanye, keluar semprit dari KPU, dilarang memberikan apapun kepada masyarakat. Nah itu ada waktunya. Baru aja gitu. Nah kalau sekarang misalkan semua semua caleg sekarang mau pendekatan ke masyarakat, mau beliin motor, bagi-bagi sembako, bagi-bagi apa, sekarang masih boleh. Sekarang. Tapi nanti ada waktunya kurang lebih misalkan seminggu ya, kurang lebih ya. 3 minggu. Nah itu nanti biasanya caleg-caleg punya strategi lain. Caranya, berarti dimulai dari Hamid 4 minggu gitu ya Pak? Ya, jadi nanti ya namanya orang ingin menang ada aja ya teh ya. Jadi misalkan begini, nanti pun ada 3 minggu misalkan tidak boleh berbagi apapun yang namanya masuk kategori money politik. Tapi nanti namanya caleg kan pinter-pinter lah udahlah. Jadi mikirnya bikinlah pasar apa? Sembako murah gitu. Ya, benar. Nah, tapi sebetulnya ya ngasih juga ke masyarakat. Tapi nah itulah disubsidi gitu ya Pak ya. Kadang saya harus mengakui artinya di sini itu kan di partai itu ya tidak ada sanksi yang memberatkan kalau saya bilang sih. Jadi sanksinya cuma sanksi administrasi. Nah jadi disitulah artinya oh ya
yang tadinya kita juga nggak mengenal alam politik, alam partai, nggak ingin jadi dewan sedikit pun, tapi ternyata enak juga ya Pak. Ternyata jadi dewan tuh enak, di sana tuh sanksinya cuma administrasi gitu loh. Iya kan? Iya. Itu jadi ya nggak ada sanksi kuat untuk akhirnya ketahuan gitu. Dan yang saya ulang-ulang, mohon maaf nih Teh, semoga ke depan saya berharap ada masa berlaku orang yang melaporkan misalkan money politik nih, ya kan? Misalkan nih saya cemas nih. Iya. Waduh, saya pas akan kalah nih dengan Pak Iwan nih. Pak Iwan kuat sekali di sana. Lalu besok sebelum pencoblosan, malam ini saya kumpulkan pokoknya gerakan malam pokoknya. Nah, udah keluarkan angka sekian misalkan begitu yang terjadi deh. Nah, tiba-tiba besoknya saya sudah menang aja seperti itu. Iya. Nah, tiba-tiba saya ketahuan saya salah. Nah, itu tuh bukti-bukti itu kan belum tentu juga ya. Misalkan ada orang yang tahu saya sampai dipotret gitu. Yeah. Ini pernah terjadi di Cimahi pernah, tapi bukan partai di 3 inilah. Gitu. Oke, sebutkan aja Pak, bisikin aja partai apa Pak? Nanti aja di Nah, jadi intinya ketahuan tapi tidak dilaporkan gitu Pak. Sudah dipotret nih. Dia ketahuan. Tapi karena sesama teman sendiri sama kenal, akhirnya apa? Nyangges lah cuma. Iya. Akhirnya dipukul berapa? 1 juta, diem, nggak laporan. Sampai masa seminggu selesai masa berlakunya laporan itu tidak diberlakukan lagi, ya sudah. Lenggang kangkung udah tinggal dilantik begitu. Oke. Karena mau lapor, karena kalau mau laporan nanti sudah lewat dilantik udah nggak bisa ya, udah nggak berlaku. Meskipun ketahuan saya salah gitu loh. Oke, nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan nanti harapan dari Pak Bambang suatu saat bisa terjadi ya Pak. Biar seru berita di Cimahi. Biar seru dan menjadi benar gitu Pak maksudnya. Orang yang dirugikan juga artinya tuh punya apa ya? Yang dirugikan. Saya jual atau dijual keluarga, misalkan malam ini keluarkan uang 200 juta buatkan ke masyarakat. Waduh, gede juga modalnya Pak Iwan. Waktu itu modalnya berapa? Gede juga geningan Pak. Gede Pak? Enggak juga sih Teh. Enggak juga, berarti ada modalnya di situ. Memang harus ada modalnya ya Pak ya. Ini Teh, izin ya, saya bukan orang munafik ya. Artinya gini, kalau teman-teman mau ikut nyalek pasti ada biaya. Bullshit lah kalau ke partai nggak ada biaya. Teman-teman yang tagline-nya aja tanpa mahar juga tetap aja gotong royongnya ada lah, ya kan? Gotong royong itu ada buat saksi, buat pelatihan tetap ada. Jadi gini Teh, kalau kita bicara money politik, itulah salah satu kegagalan kita partai-partai politik, bagaimana mendewasakan masyarakatnya kan itu. Satu itu. Yang kedua, juga kaderisasi tadi, kaderisasinya kurang berjalan baik Pak. Izin. Kalau saya sih izin, saya kemarin alhamdulillah saya bukan siapa-siapa, saya hanya pedagang kelontongan dan saya bisa berhasil, dan itu memang that's true gitu. Nggak saya bikin-bikin di berita aja di tagline bahwa saya kelontong, memang saya iya itu. Tapi alhamdulillah karena saya sudah mengabdikan diri selama 10 tahun jadi ketua RW, itu salah satu modal sosial saya. Iya, jadi memang sudah ada modalnya ya. Itu. Jadi harus gini Teh. Kalau kita bicara money politik kan kita bicaranya A sampai Z. Tidak bisa dipotong satu sisi gitu. Nah, contoh gini, kalau saya bilang ke teman-teman saya, kebetulan saya ketua PAC atau ketua partai tingkat kecamatan, saya bilang ke teman-teman, hasil survei hari ini ya, pemilih rasional itu ada di angka 50%, pemilih tradisional ada di angka 30%, pemilih transaksional itu hanya 10%. Bodoh saya bilang, hanya memperebutkan yang 10%, gitu logikanya. Iya kan Pak Haji? Kalau kita berebut nih, partai kita nih berebut sama teman-teman di angka yang 10%, bodoh banget. Sementara di hasil survei warga kota Cimahi itu 50% sudah rasional kok. Betul. Melihat orang-orang yang kerja, kan itu. Dan alhamdulillah mungkin hari ini aplikasi saya menggambarkan diri saya di dapil saya, salah satu kan gitu. Pandang Sahri menggambarkan dirinya adalah perwakilan masyarakat, kan itu. Itu hasil dari
hasil dari survei itu sendiri. Nah, tadi memang ada teman-teman kita juga ya, tidak tutup mata lah. Ada yang ingin meraih kemenangan secara instan. Karena mungkin dia tidak mau kerja sosial, tidak mau terjun ke lapangan, dia hanya mengandalkan dia punya bekal dan seperti itu ya. Jadi saya pikir kalau saya berhasil kemarin ya, teman-teman yang mengandalkan modal saja ada berapa orang, 3 orang di dapil saya kalah sama saya, Pak. Ya, ini kan salah satu motivasi ya, kepada caleg-caleg yang baru di kemudian hari, ya turun ke lapangan. Jangan kalau bisa jangan 3 bulan hari ini, kalau bisa 2 tahun ke belakang dong. Berbuatlah. Itu kalau kami ya, alhamdulillah ya, karena kami punya reses ya, dimana kita nangkap aspirasi hari ini ya, mungkin walaupun saya baru 1 periode mungkin juga belum teraplikasi, Pak. Di pemilihan ke depan belum ke aplikasi saya, apakah kerja saya baik atau tidak akan tergambar di pemilihan nanti gitu loh. Tapi kalau saya berhasil kemarin, gambaran saya berhasil kemarin pun ya gara-gara ikatan emosional. Itu saya bangun sepak bola dulu, bagaimana di Setiamanah ini saya punya klub di divisi utama di PSKC, kan itu modal-modal yang memang bukan instan gitu loh. Nah, saya terjun dari, alhamdulillah kalau saya terbangun dari remaja masjid, 2 periode di remaja masjid, 2 periode di Karang Taruna, kemudian jadi ketua RT 1 periode, 3 periode jadi RW. Itulah modal saya. Jadi step by stepnya kelihatan ya, seperti itu lah. ya. Alhamdulillah. Ya, sampai hari ini ya jadi pemuda idangan lah sama-sama gitu. Jadi MK ini memang menggarisbawahi yang menjadi kelemahan sistem proporsional terbuka itu adalah money politik itu tadi. Tapi apakah di sistem proporsional tertutup tidak terjadi money politik, di mana para calon memberikan mahar kepada partainya masing-masing? Apakah itu terjadi? Gimana? Itu kembali lagi ke kebijakan partai. Kalau di kami tidak ada sih sebetulnya. Kita nggak usah teriak-teriak ada mahar, nggak, memang tidak ada di PDIP. Saya sendiri yang sudah mengikuti 2 kali konsultasi tidak ada. Kalau gotong royong iya ada. Izin, karena operasional partai itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi bahasanya gotong royong gitu ya, bukan betul. mahar. Dan ya. Itu pun sesuai dengan kemampuan kita loh. Kalau di PDIP sesuai dengan kemampuan kita. Jadi contoh gini, berapa sih yang bisa kita berikan untuk saksi ini di dapil? Misalkan kalau di dapil saya misalkan perlu untuk saksi itu 250 orang, calegnya ada 6, kita mau kasih berapa, kita udunan nanti dari partai berapa, kan seperti itu. Nah itu dari bantuan banpol ya, nanti kita subsidikan ke situ. Tapi ya tadi sesuaikan dengan kemampuan. Kalau di partai PDIP Perjuangan di ya, PDIP ada gotong royong ya. Kalau di Nasdem ada gotong royong, Pak, atau bahasanya apa mungkin berbeda, Pak, karena beda warna pasti beda bahasanya juga, Pak, gitu. Ya, tadi jelas ya, tagline tanpa mahar itu memang kita lakukan. Artinya para calon itu tidak pernah dibebani dengan biaya harus masuk ke Nasdem sekian. Ya. Tetapi tadi bagaimana hidup partai itu pasti perlu biaya. Ya. Nah, di kami anggota dewan nih yang sudah jadi, itulah kita menjadi iuran secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan. Itu jadi kegiatan-kegiatan itu kami punya 4 anggota dewan, ya itulah yang kita pakai dari 4 anggota dewan, kita iuran, kita gotong royong, kita lakukan itu. Lalu ada juga kita memang tabungan untuk saksi. Jadi kalau di Cimahi ada 1.650-an TPS ya, itu kita sudah siapkan dari tabungan itu. Jadi yang caleg yang lain tuh nggak perlu iuran lagi, nggak usah gotong royong lagi, memang sudah kita siapkan. Nah, tabungan yang paling gede, yang paling diusung gitu ya, Pak, oleh partai. Jadi kita nggak begitu. Jadi kita memang tadi bahwa kita tabungan tiap bulan selalu ada di kami di anggota dewan. Kalau diakumulasikan itu kami sudah sampai di angka 380 juta ya nilainya. Waduh, ya. Lumayan ya, Pak ya. Tabungan kami itulah pakai untuk saksi nanti. Gitu ya. Itu yang kita lakukan di Nasdem. Di Nasdem, ya. Gotong royong, tabungan. Kalau di Gerindra bahasanya apa, Pak Bambang? Bahasa gini ya, cewek-cewek ya. Dimarahin babe nanti. Di Gerindra bahasanya apa nih, Pak? Di Gerindra juga sama bahasanya, gotong royong juga. Bestian sama PDIP gotong ya. Juga. Jadi gotong misalkan royong. Setiap ada apalagi sekarang PDIP punya capres, Gerindra juga punya capres. Jadi nanti itu
nanti itu kan kita capres dan caleg ya. Nah, seperti kalau di kami itu dari sekarang sudah dipersiapkan satu TPS itu 4 orang. Nah, 4 orang itu kan mereka duduk dari jam 7 pagi sampai kadang sampai jam 12 malam. Ya kan? Masa gitu-gitu mau kita tangan kita bertelunjuk, tugas kamu di TPS sana kan nggak mungkin, ya kan? Artinya ya gotong royong itu ya memang dilakukan akhirnya. Gotong royong itu tapi bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok atau partainya, bukan. Ya untuk bapak-bapak, ibu-ibu, akang-akang, cece-cece yang bertugas di TPS itu yang 4 orang itu ya Pak ya. Ya, jadi ya akhirnya memang kalau orang yang nggak paham utuh mengenai peruntukannya untuk mereka, mereka pasti jelek aja pikirannya, karena itu angka besar. Contoh, mohon maaf, di Cimahi aja saya sudah menghitung, itu kita butuh kurang lebih sampai 2 miliar 2 miliar untuk membiayai para TPS 1.500 sekian TPS itu. Waduh. Nah, sampai sebesar itu. Nah, itu caranya bagaimana? Gotong royong dari DPR RI-nya, provinsinya, caleg-calegnya ya. Sampai 2 miliar itu ya Pak ya? Sampai 2 miliar. Berarti tabungan Nasdem yang baru 300 juta sekian itu masih kurang jauh ya Pak ya? Gak apa-apa, nanti dibantu oleh gotong royong tabungannya. Oke. Baik, kita masih ada waktu untuk bersama-sama di kesempatan sore hari ini, dan kita akan kembali dulu untuk sementara ke studio 1. Baik, terima kasih Teh Christine dan Bapak-bapak, dan nampaknya juga kita harus rehat sebentar karena kita sudah menjelang adzan maghrib. Sahabat-sahabat 5 waktu, kembali saya Mang Uwo juga Kang Awan di program Lawas dengan program Teras Demokrasi, juga Teh Christine dengan para tamunya. Sebentar lagi kita akan usai ya Kang ya. Ya, kita ternyata sampai dengan pukul 18.00 Mang Awan ya, di betul. edisi perdana ini. Mudah-mudahan nanti edisi berikutnya atau minggu depan kita bisa perpanjang durasinya ya. Ada tambah jam dengan tamu-tamu yang tentunya lebih banyak lagi mungkin nanti. Gitu. Jadi di sini kan tadi ada sahabat dari mahasiswa juga yang sebetulnya ingin bertanya atau komunikasi langsung dengan bapak-bapak yang di depan Teras Demokrasi gitu kan. Tapi sehubungan dengan keterbatasan waktu juga, jadi nanti mohon bersabar ya. Adik-adik saya di Unjani ya. Silakan Teh Christine, kita kembalikan ke studio 2 Teh. Iya, baik. Dalam rangka menjaga agar tahapan pemilu tahun 2024 yang sudah dimulai tidak terganggu, dan untuk menyiapkan instrumen serta perangkat regulasi yang memadai, maka pelaksanaan pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas dilaksanakan pada pemilu tahun 2024 di depan ya Pak ya. Nah, ini apa pesan dan harapan dari bapak-bapak yang sudah ada di sini? Silakan Pak. Mangga. Anak muda yang paling dulu gitu. Anak muda yang paling dulu ya Pak ya. Pesannya buat siapa nih Teh? Saya nanya, buat pemilih kah atau buat pemilih? Kalau buat pemilih, saya pikir pesan saya ya pilihlah orang-orang yang tepat, yang mau kerja, yang mau sudah mendedikasikan dirinya, melihat teman-teman bisa melihat lah. Nah, tidak terbuai tadi ya janji-janji manis apapun, janji politik yang berbohong gitu. Nah, ini yang perlu dicermati masyarakat, dan lihatlah memang kandidat itu memang sudah bekerja dari jauh-jauh hari, bukan dia membungkus diri pada saat pileg lah. Itu yang harus diingat masyarakat, bahwa demokrasi itu sejatinya hanya 1 hari Teh. Pemegang kekuasaan sejatinya adalah masyarakat, tapi hanya 1 hari. Di saat dia datang ke TPS. Betul. Disitulah dia berkuasa. Setelah next gitu kan, dia mau protes apapun sulit gitu. Nah, itu kesempatan itu pakailah untuk masyarakat memilih orang-orang yang tepat. Oke, dan harapannya dari sistem proporsional terbuka dengan kekurangan dan kelebihannya gimana nih? Saya harap semua pasti sistem ada kekurangan dan kelebihan. Tapi intinya saya pesan kepada calon-calon yang turun ke lapangan, ayo raih hati masyarakat dengan cara-cara yang bijak, cara-cara yang baik,
sama-sama mendewasakan pola pikir masyarakat, edukasi masyarakat, apa itu wakil rakyat, tupoksinya apa, dan ya itu pesan-pesan politiknya nyampe ke masyarakat. Pesan-pesan politiknya sampai ke masyarakat. Silakan Pak Haji Endang. Ya, terima kasih Teh. Pertama tentu mudah-mudahan pileg, pilpres dan pilkada di 2024 itu bisa berjalan baik, aman dan sukses tentunya. Ya. Sukses dalam penyelenggaraan, sukses mendapatkan para pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan baik. Ya. Lalu untuk para caleg, ya, untuk caleg tentu ini kesempatan Anda untuk berkarya, berbuat baik, berbakti untuk Cimahi khususnya. Ya. Ini mari kita mulai dengan kampanye yang bermoral, kampanye yang berakhlak, dalam pengertian kita ciptakan kondusivitas di masyarakat, tidak terjadi pembelahan-pembelahan kepada masyarakat, apalagi pendidikan-pendidikan yang sifatnya tidak baik, ya. Tadi dengan dikatakan ada money politik dan sebagainya. Berharap ayo percaya kepada diri sendiri, kemampuan kita bahwa kita lebih baik daripada yang lain dengan cara tentu cara kita yang elegan, yang baik, ya. Kepada masyarakat tentu para pemilih, ya, kami berpesan ini Anda tadi dikatakan bahwa sehari itu memilihnya, tapi bebannya sebetulnya suara Anda itu ada 5 tahun ke depan. Betul. Ya, jadi yang sampai suara Anda dibeli dengan X rupiah yang sangat kecil, ya, sangat minim, ya, itu membutuhkan nasib ke depan di 5 tahun ke depan. Nah ini yang menjadi tentu pemikiran. Maka silahkan Anda memilih dengan sebaik-baiknya, ya, dengan cara orang kita pelajari dulu siapa si A, siapa si B. Tentunya yang lebih dekat itulah yang sudah lebih tahu kan, siapa contoh. Ini yang paling muda ini Kang Iwan di pojok, tahu Kang Iwan siapa, itulah yang harus kita dilihat dulu. Belum tentu yang datang, yang baru datang dengan membawa si gudang tadi X rupiah, itu lebih baik dari Kang Iwan tentunya. Dan ini harus menjadikan pembelajaran buat kita semua. Sekali lagi, kemajuan sebuah kota salah satunya ada di tangan Anda. Oke, baik itu. Pak Bambang, pesan dan harapannya silakan Pak. Ya, pesan dan harapan pertama untuk pimpinan-pimpinan partai politik di Kota Cimahi, ya mari kita sama-sama menghimbau kepada para calegnya. Artinya dalam beauty contest nanti kita ada berapa ya, 800 kurang lebih ya. Kalau 18 partai semua mengirim 45 orang, kira-kira 750 mungkin 800 kurang lebih ya. Itu ya mohon seluruh pimpinan-pimpinan partai menghimbau, memberikan pendidikan politik agar terjun ke masyarakat itu dalam melakukan, saya ulang lagi, beauty contest. Biarlah rakyat yang menilai para caleg-caleg yang hampir 800 orang ini, dan memberikan ya cara-cara yang mendidik lah, cara-cara elegan. Jangan rakyat itu diajak ya dipaksa untuk memilih dengan cara-cara, yaitu kata Pak Haji Endang tadi, dengan X rupiah. Itu tuh waduh, itu kalau di partai Gerindra itu sudah disampaikan bahwa itu ketahuan out gitu, di recall. Nah, jadi intinya di kita sudah mulai itu. Jadi intinya mari masyarakat juga yang sudah menjadi daftar pemilih tetap di Kota Cimahi, silakan nilai caleg-caleg yang nanti akan berdatangan di tengah-tengah masyarakat. Silahkan nilai, kemudian pada saat pencoblosan nanti, nah baru ya ucapkan Bismillah, nyoblos siapa. Nah, karena kursi hanya 45
Dewan itu hanya 45 kursi. Oke. Sementara yang maju hampir 800 caleg. Waduh. Nah, ini tentunya di lapangan yang punya karakter baik akan melakukan dengan cara-cara yang baik. Yang punya karakter kurang baik pasti ya akan melakukan niat-niat yang kecurangan gitu ya. Ya itu yang saya sayangkan itu, kalau sudah ada kecurangan tolong jugalah artinya penyelenggara pemilu di sini baik itu Gakumdu nanti yaitu gabungan dari kepolisian juga ya, semoga mengambil langkah tegas karena bukan apa, ini sangat merugikan yang lain. Yang lain mungkin ada caleg-caleg yang memang ingin niat mengabdi untuk Kota Cimahi menjadi tidak terpilih hanya karena dengan kecurangan itu kecurangan tadi. Ya Pak ya. Ya, oke, baik. dari saya itu. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak atas kehadirannya untuk Bapak Iwan Setiawan dari Partai PDI Perjuangan, kemudian juga untuk Bapak Haji Nang Sahri dari Partai Nasdem, dan juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Bambang Purnomo dari Partai Gerindra. Mudah-mudahan statement-statement mereka ini sebagai para wakil rakyat Kota Cimahi bukan hanya retorika semata ya Pak ya, dan mudah-mudahan nanti di pemilu tahun 2024 nanti kita masih terus mengandalkan asas luber ya Pak, langsung, umum, bebas dan rahasia. Baik, saya Christine Simanjuntak.